Halo semuanya, selamat datang di podcast gue. Kenalin, gue Dewi. Salam kenal buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali mendengarkan podcast dari gue. Di episode kali ini, gue akan membahas tentang 7 hal yang paling sia-sia yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selama kuliah. By the way, 7 hal yang paling sia-sia ini gue dasari atas pengalaman gue pribadi selama gue berkuliah. Gue mengamati, melihat teman-teman di sekitar gue, atau mungkin ada pengalaman gue sendiri juga, dan juga hasil dengan berdiskusi dengan temen gue namanya Mala. Halo Mala. Jadi buat kalian yang penasaran tentang apa aja sih 7 hal yang paling sia-sia yang bisa kalian lakuin selama kuliah, dengerin terus ya podcast dari gue. Hal yang paling sia-sia di nomor 1 yang mungkin seorang mahasiswa bisa lakukan adalah menyesali keputusannya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah kadang banyak di antara kita yang menyesali keputusan untuk mengambil suatu jurusan tertentu. Ini tuh sering terjadi banget di lingkungan sekitar gue, baik teman-teman gue, adik gue, atau bahkan diri gue sendiri gitu. Dan menurut data, 87% mahasiswa Indonesia itu sebenarnya merasa dirinya salah jurusan. Efek dari merasa salah jurusan ini sebenarnya akan ada banyak, tapi mostly adalah menyesal. Aduh, kenapa gue masuk ke jurusan ini? Aduh, kenapa gue milih jurusan ini? Kayaknya jurusan ini gak gue banget deh. Dan itu terus berefek ke mana-mana, ngerasa sedih terus-terusan, kecewa terus-terusan, akhirnya kita gak bisa belajar secara maksimal. Sebenarnya menjadi sedih, marah, kecewa, dan menyesal itu adalah emosi-emosi yang sangat wajar yang bisa dirasakan oleh manusia gitu. Karena gak ada yang sempurna di dunia ini, dan kadang juga kita suka merasa salah langkah gitu. Jadi untuk merasakan emosi-emosi negatif itu menurut gue gak ada yang salah ya teman-teman. Yang menjadi salah adalah kalau kita terlalu berlarut-larut dengan emosi negatif itu sampai kita lupa sebenarnya hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah untuk segera mencari solusinya. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini juga sedang menyesali keputusannya, atau mungkin ada yang merasa salah jurusan gitu, lebih baik difikirkan. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya jurusan ini atau keputusan ini gak gue banget gitu, mungkin teman-teman cari solusi yang bisa teman-teman rasa lebih baik. Atau ternyata kalau misalnya teman-teman ngerasa aduh kayaknya gue bisa deh deal with sama keputusan ini, gue tetap bisa deal with sama jurusan ini, ya udah cari solusinya juga supaya teman-teman tuh bisa konsisten menjalankan apa yang udah menjadi pilihan teman-teman. Satu tips buat teman-teman pendengar yang mungkin masih SMA atau mungkin baru mau memutuskan untuk masuk kuliah, kalau misalnya teman-teman mau memutuskan sesuatu, termasuk jurusan, pastikan teman-teman tahu dan sadar bahwa keputusan itu pada akhirnya tanggung jawabnya ada di teman-teman. Walaupun mungkin hasil keputusan itu nggak 100% datang dari isi kepala teman-teman. Ada turut campur orang lain di dalamnya. Misalnya orang tua, keluarga, atau teman-teman. Jadi pastikan sebelum mengambil keputusan, kalian harus sadar dan harus berpikir untuk siap menanggung resikonya. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak sanggup untuk menanggung resiko atas keputusan itu, ya jangan diambil. Terus mungkin juga nanti ada beberapa konflik di pertengahan mengambil keputusan itu, seperti ternyata apa yang aku mau nggak sama dengan apa yang orang tuaku mau. Ya teman-teman harus cari solusinya lagi. Misalnya berkompromi dan segala macam. Intinya satu, kalau mau ngambil keputusan, teman-teman harus tahu banget resikonya apa, dan kalau teman-teman tahu resikonya, ya teman-teman harus siap menanggung semua resiko yang mungkin akan terjadi ke teman-teman. Next, di nomor 2, hal yang paling sia-sia yang bisa mahasiswa lakukan selama berkuliah adalah
menganggap IPK itu tidak penting. Ini tuh salah satu tagline, quotes, atau mungkin peribahasa ya yang sering banget gue denger selama gue berkuliah. Kayak IPK tuh gak penting, yang penting tuh skill. IPK tuh gak penting, yang penting tuh ilmu. Well, sebenarnya yang kalian omongin tuh gak ada yang salah. Karena emang bener, kalau IPK kalian tinggi tapi skillnya 0, ya mau gimana? Kalau IPK tinggi tapi ternyata kalian itu nggak punya ilmu pengetahuannya, ya kalian juga nggak bisa bertanggung jawab dong sama IPK kalian gitu kan. Tapi memandang IPK tidak penting sama sekali itu adalah hal yang paling sia-sia menurut gue. Kenapa? Karena percaya atau enggak, sebenarnya HR atau orang-orang yang merekrut karyawan-karyawan di suatu perusahaan itu juga memandang penting IPK loh. Menurut bacaan-bacaan yang gue baca di LinkedIn dan juga Instagram terkait dengan HRD yang mencari talent untuk suatu company, mereka itu menganggap IPK sebagai salah satu tolak ukur keseriusan kita dalam belajar. Well, mungkin nanti ada yang bilang bahwa seharusnya kan yang dihargain tuh adalah prosesnya, bukan hasilnya. Ya, itu benar, tapi kan HRD nggak tahu gimana proses kamu. Yang bisa terlihat dan yang tergambar di saat itu ya IPK kamu gitu. Jadi ya lakukan yang terbaik, usaha yang terbaik supaya IPK kamu itu juga tetap bagus gitu, tetap bisa maksimal sesuai yang kamu bisa gitu. Jangan dianggap remeh, apalagi disepelekan. Karena tahap awal atau gerbang awal seseorang untuk memasuki dunia kerja, ya kalau kamu ngelamar CV, ya IPK juga salah satu poin yang akan dilihat di CV kamu. Jadi jangan diremehin ya. Hal paling sia-sia nomor 3 yaitu adalah belajar seadanya. Ini itu bisa terjadi karena berbagai faktor, tapi salah satu faktor yang mungkin bisa dirasakan adalah karena perubahan transisi gaya belajar antara kuliah dengan SMA. Kalau di SMA tuh kita belajar dari pagi sampai sore, terus ditambah juga mungkin ada beberapa teman-teman yang les gitu sampai malam. Tapi kalau kuliah ini lumayan beda gitu. Kelas cuman ada beberapa dan waktunya juga cuman sekian jam gitu kan. Terus lebih banyak tugas dibanding kelasnya itu sendiri gitu. Mungkin ada beberapa kelas yang sampai sore atau bahkan sampai malam, cuman kebanyakan kelasnya random gitu, ngacak, nggak kayak SMA intinya. Jadi di tengah-tengah itu tuh kamu punya spare time yang cukup banyak gitu. Kamu bisa nongki, kamu bisa ya ngapain lah hal-hal yang kalian suka gitu, yang bisa berdampak sama kamu yang jadinya belajarnya seadanya aja. Efek lain atau faktor lain dari belajar seadanya ini mungkin karena kamu juga menganggap IPK itu nggak penting. Akhirnya kamu belajar tuh ya udahlah, yang penting gue udah ngerjain tugas, yang penting gue udah memenuhi semua hal-hal kayak kuis, UAS, UTS, udah cukup gitu. Padahal belajar itu menjadi sebuah keharusan loh. Karena pada akhirnya setelah kalian lulus, kalian akan kerja dan ilmu pengetahuan kalian atau hal-hal yang kalian pelajarin selama kuliah itu juga akan digunakan ketika kalian bekerja, terutama untuk kalian yang memang pekerjaannya selinier sama jurusan kuliah kalian. Jadi jangan belajar seadanya ya, tetap harus serius seserius kalian belajar waktu kalian SMA. Hal nomor 4 yang paling sia-sia dan ini yang paling sering terjadi ketika kita kuliah, bahkan sedari maba, adalah mendewakan organisasi. Hayo ngaku siapa yang kerjaannya dari pagi sampai pagi itu masuk atau kerja terus di organisasi. Sebenarnya ikut kegiatan organisasi ini sangat amat bermanfaat ya teman-teman. Apalagi ini juga bisa salah satu poin yang dipertimbangkan oleh rekruter atau HRD di company kalau kalian misalnya punya pengalaman organisasi. Tapi terlalu banyak organisasi atau terlalu mementingkan organisasi di atas segalanya itu menjadi hal yang sangat salah ya teman-teman. Banyak maba-maba yang saya lihat gitu
di Twitter, terus juga maba-maba yang memang saya lihat secara real life gitu, yang bilang, Kak aku pingin ikut sekian organisasi, aku pingin ikut 4 organisasi gitu. Kayak, kamu yakin bisa melakukan semua itu? Ingat satu kata-kata dari aku, semakin banyak organisasi yang kamu ikuti, semakin banyak uang yang harus dikeluarkan. Semakin banyak organisasi yang kamu ikuti, maka akan semakin banyak waktu yang terbuang. Jadi teman-teman harus benar-benar berpikir gitu. Masuklah ke organisasi yang memang teman-teman suka, yang memang teman-teman tahu tujuannya apa, yang memang teman-teman ngerasa passion di sana, dan lakukan yang semaksimal mungkin. Jangan ikutin organisasi 1, 2, 3, tapi semuanya nggak maksimal gitu. Teman-teman juga harus sadar dan mengerti bahwa semua keputusan itu ada harganya. Semua keputusan yang kita ambil tuh ada resikonya. Jadi, apa resiko dari ngambil organisasi? Adalah waktu. Kalau misalnya kamu ngambil organisasi, berarti ada waktu yang kamu harus korbankan. Waktu bermain misalnya, atau waktu istirahat kamu, atau bahkan waktu kamu untuk bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan lain yang mungkin akan lebih berharga daripada kegiatan organisasi itu. Jadi teman-teman harus bisa memikirkan matang-matang apa yang menjadi keuntungan terbesar teman-teman sebelum akhirnya memutuskan suatu keputusan tersebut. Oke. Di nomor kelima, hal yang paling sia-sia yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa di awal semesternya, menganggap bahwa kuliah akan semenyenangkan yang tergambar di FTV. Mungkin ini sebenarnya menjangkiti maba-maba atau mahasiswa-mahasiswa baru yang mikir bahwa kayaknya kalau kuliah gue bakal seneng deh gitu. Kayak banyak banget kan misalnya anak yang kelas 12 SMA yang kerjanya les sampai malam, belajar untuk UN, SBMPTN gitu kan. Atau mungkin zaman sekarang UTBK paling ya, yang kayak aduh gue pengen cepet-cepet banget kuliah nih, gue pengen cepet-cepet bebas dari tugas-tugas ini. Percayalah bahwa kuliah itu lebih berat daripada kamu SMA gitu. Kuliah itu tidak semenyenangkan apa yang tergambar di FTV. Kamu tuh gak bisa nongki setiap hari. Kamu harus ngerjain tugas, bergelut dengan deadline. Belum tugas satu selesai, harus ditambah tugas lain. Kamu harus punya UTS, UAS, dan segala macam. Banyak kegiatan yang harus kamu lakukan. Belum lagi kamu juga punya tekanan mental atau pressure, dimana kalau kamu kuliah mungkin setelah lulus dituntut harus kerja, dan itu akan banyak banget tekanan-tekanan di sana sini selama kuliah. Jadi hilangkan pemikiran jauh-jauh ya buat kalian yang mungkin masih mau baru masuk ke kuliah, bahwa kuliah itu semenyenangkan yang tergambar di FTV. Bukan mau nakut-nakutin, tapi ini hanya ingin memberikan realita bahwa kuliah itu tidak semudah itu. Hal keenam yang paling sia-sia yang mungkin dilakukan oleh seseorang mahasiswa adalah terlalu ngikutin lifestyle orang lain gitu. Maksudnya apa nih? Misalnya nih, sebenarnya kamu tuh nggak mau banget untuk nongki di cafe ini, tapi teman-teman kamu tuh nongki, jadi akhirnya kamu ikutan juga nongki. Atau misalnya kamu tuh sebenarnya nggak mau banget nih untuk nonton misalnya saat ini gitu, tapi teman-teman kamu tuh juga nonton gitu. Nggak enak kalau nggak nonton, akhirnya kamu ikutan juga nonton gitu. Kenapa menurut gue ini hal yang paling sia-sia? Karena ini tuh sama aja kayak membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang yang kamu punya gitu. Sebenarnya sah-sah aja kalau kalian misalnya secara ikhlas dan mau gitu nongki atau ikutin lifestyle teman-teman kamu, ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah sebenarnya ketika kamu ngikutin hal tersebut karena keinginan orang lain. Itu yang akan menjadi masalah. Mending tuh dipikir-pikir lagi deh. Kalau memang kamu gak mau banget, ya gak usah gitu. Lebih baik duit-duit yang mungkin bisa disisihkan gitu, kalau kalian gak nongki atau kalian gak nonton gitu, ke hal-hal yang lebih bercuan. Misalnya investasi di reksadana gitu kan. Ya walaupun gak apa-apa gitu untuk nongki, tapi yang paling penting adalah ya kamu ikutin kata hati kamu. Jangan ikut-ikutan orang lain hanya untuk menyenangkan diri orang lain gitu, atau hanya ingin terlihat supaya
kalian tuh sama. Ya kalau kalian gak mau ya gak mau aja gitu. Dan hal yang terakhir, hal yang paling sia-sia yang dilakukan oleh mahasiswa adalah terlalu sering melihat rumput tetangga. Ini sih menurut gue hal yang paling sia-sia, ini adalah raja yang paling sia-sia ya. Kalau bisa dilakukan, aduh gue sampai belibet ya ngomongnya. Hal yang paling sia-sia yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa gitu. Ini tuh rajanya, ini tuh kingnya gitu. Ini hal yang paling wasting time banget sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita tuh terlalu sering mengkomparasi diri kita dengan diri orang lain gitu. Aduh enak ya dia udah bisa menang lomba A, B, C, D. Aduh enak ya dia IPK-nya tinggi banget, IPK gue pas-pasan nih. Aduh enak banget ya dia udah punya all-shop nih. Di zaman sekarang udah punya penghasilan sendiri. Sedangkan kita apa gitu, kerjaannya cuman gini-gini aja gitu. Percayalah ya teman-teman bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Kita itu berjalan di jalannya kita. Nggak ada orang lain di jalan kita. Jadi sebenarnya persaingan itu tidak diperlukan gitu, karena pada akhirnya kita hanya jalan di jalannya kita gitu. Pun dengan mereka, ada orang yang umur 20 tahun udah punya usaha, atau mungkin ada yang orang umur 20 tahun udah nikah, atau ada orang yang 20 tahun misalnya udah punya prestasi A, B, C, D. Tapi ada loh juga orang yang umur 20 tahun udah meninggal dunia. Ini semua tuh tentang waktu perjalanan orang masing-masing. Jadi, daripada kamu sibuk ngurusin rumput tetangga yang terlihatnya lebih hijau, kenapa enggak kita mengurusi rumput sendiri dan menghijaukan rumput kita, supaya kita bisa jadi lebih bahagia. Gitu teman-teman. Ya udah segitu aja podcast dari gue udah mention ke kalian 7 hal yang paling sia-sia yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin kalau misalnya kalian punya hal-hal lain yang kalian rasa juga sia-sia, bisa komen di video YouTube gue, atau mungkin kalian juga bisa kirim message ke podcast gue di Anchor. Atau mungkin kalian juga bisa komen Instagram gue, bilang, "Kak, ini yang paling sia-sia versi gue," gitu. Silakan, terserah. But overall, thank you banget kalian udah mau ngedengerin celotehan gue selama mungkin hampir 15 menit gue berceloteh. Terima kasih banget yang udah mau dengerin. Dan sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.